Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan di malam ini kita dipertemukan kembali di dalam Zoominar kita, yang di kesempatan malam ini insya Allah sesuai dengan agenda. Ada satu agenda penting ya untuk pembahasan di malam ini, yaitu SEO Extreme bagian Google Hidden yang biasanya kita hanya kasih SEO Deny ya, SEO Deny. Nah, pada malam ini agar kualitas daripada postingan dan juga menyebar kemana-mana ya linknya tersebut, itu si Google Hidden-nya. Pak Eri juga bisa ditunjukkan bagian Google Hidden untuk spill-nya Pak Eri ya. Di panel ya, di panel itu ada apa Google Hidden-nya. Nah, biasanya itu kita hanya isi kita isi SEO Deny. Nah, di produk bawah. Nah, ini ya teman-teman, ini namanya adalah Google Google Hidden ya, atau ini apa ini? Ya, hidden content ya, konten Google ya. Nah, di sini ya, di sini eh, ini nanti diusahakan untuk tidak diisi dengan Google Hidden lagi, yakni SEO Deny lagi ya. Tapi nanti ada pembahasannya diisi dengan apa? Cara yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Heri, dan mungkin didampingi oleh Pak Rangga, atau Pak Rangga bersama Pak Heri ini. Ini saya tugaskan untuk keduanya. Nah, saya juga memantau ya, alhamdulillah ya. Pokoknya kita saling. SEO WA, nih Pak Yayan bertanya, SEO WA, SEO baca, SEO Deny itu apa? Ya, jadi SEO WA itu Pak Eri bisa tunjukkan sekilas dulu ya, sebelum dimulai, sekilas postingan yang Pak Eri sudah di produk yang sudah jadi Pak ya, di produk yang sudah jadi. Nah, di produk yang sudah jadi itu ya, SEO WA itu nanti akan berubah menjadi yakni nomor ya, nomor WA ya, nomor WA kita yang kalau nanti diklik akan menuju ke website kita. Pak Eri, bisa dibuka postingan yang sudah jadi Pak ya, yang ini dari sini Pak, dari produk Pak, dari produk. Dari panel tadi, di panel tadi ya, yang sudah ada. Oh, dari panel ya. dari panel ya. Nah, itu SEO WA, SEO baca ya, nanti kita akan lihat jadinya ya. Nah, yang sudah terposting ya Pak. Nah, klik produk aja Pak. Nah, ini salah satunya, bisa diklik salah satunya Pak ya. Sembarang aja ya. Sembarang enggak apa-apa ya. Di edit Pak, bagian edit Pak. Nah, klik edit nih Pak. Oke, nah ini ya contohnya Pak Yan, ke bagian ini, ke bawah, oke, ke bawah. Nah, ini ya, ini ada SEO WA, SEO baca. Nah, di dalam menulis menulis di yakni di deskripsi ya, itu harus ada tulisan SEO WA ya, dan juga SEO baca dan SEO Deny. Ya, itu bisa dikasih SEO Deny. Intinya adalah SEO WA. Nah, SEO Deny, apa sih SEO Deny itu? Ya, artinya SEO WA itu adalah yang nanti akan menjadi, ketika diklik di beranda, Bapak bisa buka beranda, ketika di berandanya ini, biar ke sini aja, biar ke sini, yang lain aja Pak. Yang halaman lain. Nah, ketika nanti diklik ya,
diklik. Nah, coba diklik satu, Pak. Mana aja nggak apa-apa, Pak. Nah, ketika diklik ini di paling bawah, di bawah nanti ada hijau ya, warna hijau ya. Itu tulisan nomor WA. Nah, ini adalah apa? Dari mana tulisan WA apa namanya nomor WA ini? Jadinya ini adalah ketika di admin panel tadi kita menulis apa? SEO WA. Nah, SEO WA inilah ketika di beranda dia akan menjadi nomor ya, nomor WA kita. Kalau SEO baca ya bisa ini lihat Pak ya. Di SEO baca ini itu ketika di berandanya nanti di postingan akan menjadi ini kayaknya nggak pakai SEO baca ini Pak ya. Ya, atau di postingan yang lain ya di apa namanya postingan yang lain nah yang ada SEO bacanya. Nah, ini. Jadi dia akan apa namanya terjadi tulisan seperti ini, SEO baca ya, SEO baca itu. Nah, itu ya. Adapun SEO Denai itu nanti akan mengikuti ya, SEO Denai akan mengikuti. Itu adalah apa? Yakni karena ini dibuat oleh salah seorang dari putra putra Pinang ya. Ya, Minang ya, putra Minang ya. Ya, walaupun sekarang tinggal di Bekasi ya, ada daerah Minangnya ya. Makanya ada SEO Denai itu bahasa Minang, kemudian SEO baca dan SEO WA dan SEO SEO apa lagi ya teman-teman ya. Masih banyak ya SEO-SEO yang lainnya gitu. Nah, itu ya teman-teman sedikit dari mukadimah ya. SEO-SEO itu WA baca yang tampil di produk ditulis manual. Tidak ya. Kalau di panelnya ya itu ditulis manual. Nah, jadinya di beranda itu ya nggak bisa. Di beranda itu sudah nggak bisa diotak-atik ya. Jadi untuk merubahnya ya ketika di panelnya kembali ke panel Pak. Ketika di panelnya ya itu kita mengetik COWA seperti ini Pak Yayan ya. Kita ngetik COWA seperti ini, maka jadinya itu adalah warna hijau tadi Pak. Ya, jadinya itu adalah warna hijau di beranda ya, di beranda. Nah, ini. Jadi di beranda ini. Dan itu kalau diklik ya, diklik itu menuju ke WA masing-masing atau ke WA ini yang pemilik ini ya. Nah, itu adalah apa? Nanti jangan sampai lupa terus kemudian coba ke panel lagi sedikit lagi, Pak, ke bawah. Eh, ke bawah terus. Nah, terus dikit lagi. Nah, ini bagian nomor. Nah, di nomor ini teman-teman dan ini masih ada juga saya melihat nomor WA. Pertama nomor WA-nya, Pak. Nomor WA ini apa agak kecil sekali ya tampilannya Pak atau di unit saya. Ntar saya perbesar ya. Agak kecil. Coba dikontrol kontrol apa Pak? Kontrol plus Pak. Nah, biar agak besar ini, agak kelihatan ya. Nah, di sini nomor WA ya teman-teman sekalian, saya sering masih menjumpai SEO WA ini ada dua kesalahan sehingga ketika di warna hijau tadi diklik itu tidak muncul lagi. Nah, apa penyebabnya? Pertama, antara 62 dan 8 itu dipisah. Nah, coba Pak dipraktekkan Pak untuk dipisah itu Pak. Nah, ini ada spasi. Ya, ada spasi. Ini satu kesalahan dan dia tidak akan nyambung nanti ke WA tersebut. Jadi ingat-ingat, sayang ya, saya lihat itu sudah di halaman ketiga, halaman kedua, ya, yang lainnya itu nggak nongol, kemudian dia nongol, tiba-tiba saya klik nomornya, ini ada jaraknya. Yang kedua, 62-nya diganti 0, Pak. Ya, nah, ini. Jadi 62-nya ini diganti apa? Diganti 0 seperti itu. Maka ini juga kesalahan dan tidak akan nyambung ke nomor WA teman-teman nanti. Ya. Nah, oleh karena itu di sini jangan sampai terjadi kesalahan ketika menulis nomor dibenarkan lagi Pak, yaitu 62 terus nomor WA teman-teman ya dan jangan lupa untuk yakni di submit ya, di submit maka itu akan apa namanya yakni jadi ya, akan jadi postingan tersebut. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian
ya untuk mukadimah dari SEO WA, SEO baca dan SEO Dene. Nah, selanjutnya langsung saja ya Pak Heri, silahkan dimulai ya untuk pembahasan SEO yakni SEO BPP aja saya, gimana Pak? BPP. Yang sudah BPP. siap BPP. Oh ya, Iya. silahkan. Berarti Pak Rangga dulu apa Pak ini? Pak Ya, saya dulu enggak apa-apa. Pak Heri dulu bagian BPP ya. Oke, silahkan Pak Heri. Iya, iya, matur suwun Ustaz. Saya ini bukan ngajari ya, hanya mengulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada senior senior saya ini, Pak Rangga, terus ibu-ibu yang di spesial ini kan sudah biasa sebetulnya. Nah, prinsipnya gini, ketika kenapa ada BPP? Itu karena kita ingin menaikkan grade dari postingan yang kita punya. Prinsipnya itu dulu. Lalu bagaimana membuat BPP? Kalau membuat BPP, yang paling gampang itu nah, Bapak dan Ibu menyiapkan admin panel 2. Yang satu yang nanti untuk BPP seperti ini, sudah diklik BPP di sini. Kemudian yang kedua itu apa namanya, admin panel yang sama, tapi masuknya ke produk seperti ini. Ya. Kemudian tentu ChatGPT juga dipersiapkan. Nah, langkah pertamanya ketika masuk di BPP ini, kita klik BPP, kemudian input BPP-nya sebelah kiri. Ya. Nah, seperti ini ya. Nanti akan ketemu seperti ini. Nah, kemudian input BPP. Nah, pertanyaannya, link yang dipasang di sini adalah link yang mau ditambahkan BPP-nya. Seperti itu. Jadi, kalau ini apa istilahnya berandanya, maka kita cari misalnya ini rankingnya kurang bagus. Nah, tentu ketika kita mencari rankingnya postingan ini ada banyak cara sebetulnya. Ya, salah satunya misalnya rank tank, misalnya seperti itu. Nah, jadi linknya ini yang kita ambil dulu karena ini yang apa namanya mau dipasang. Bentuk jadinya sebetulnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita pasang BPP di postingan kita, itu dia akan muncul di paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi secara prinsip sebetulnya BPP itu apa? Menambah artikel di dalam postingan sehingga postingan menjadi lebih unik. Itu saja sebetulnya. Nah, karena namanya artikel, sekali lagi, kalau tadi sudah kita tetapkan, oh ini yang mau dinaikkan. Di atas ini ada linknya, link dari postingan ini. Nah, link dari postingan ini di copy masuk ke link yang tadi BPP sudah kita klik input BPP tadi. Kita masukkan situ, Ctrl V saja. Nah, kemudian kita perhatikan di konten link ini, di bawahnya ini ada kotak. Ya. Nah, kotak ini diisi dengan artikel yang kita mintakan di GPT. Kalau tadi judulnya pemroh berarti ya di sini kita buatkan artikelnya di ChatGPT. Tolong buatkan saya artikel SEO, nggak usah banyak-banyak, 150 kata tentang tadi promo spesial bulan Oktober umroh edukasi dan lengkapi dengan tabel dan ballot. Sebetulnya label sama dengan ballot. Nah, fungsinya apa? Kalau ini kita eksekusi, maka dia akan menuliskan seperti ini, contoh saja.
ada uh, ada narasi dari promo spesialnya, kemudian ada bulletnya, kemudian ada tabelnya. Nah, seperti itu. Baru ini setelah ini di copy kalau dimasukkan ke tadi kan tidak bisa, karena dia mintanya itu script. Kenapa harus bikin dua? Supaya kita bisa masuk ke posisi produk. Seperti ini, produk. Nah, produknya diklik, yang tadi di copy di ChatGPT tadi artikelnya masukkan ke sini. Supaya apa? Supaya bisa dikelola lagi. Misalnya ketika dimasukkan ke sini, ini ada. Nah, dikelola dalam pengertian apa? Oh, judulnya seperti biasanya lah ya. Oh, judulnya dikasih tebal dengan heading 2 seperti itu. Kemudian ditebalkan, kalau perlu dikasih warna. Jadi saya mematur saja seperti yang saya tulis tadi di saat siang tadi atas pertanyaan Pak Yayan. Kita tingkatkan, kalau di Patuh ini kita tingkatkan. Kalau biasanya kita posting itu standar, maka saya tambahi SEO standar. SEO standar itu apa ya? Misalnya ada warnanya seperti ini. Cukup itu saja? Tidak. Misalnya kita tambahkan di bawahnya gambar misalnya. Nah, gambar berarti kita cari di sini yang tulisannya image. Nah, klik di situ. Kemudian sebelum ini sebetulnya ada istilahnya linknya ya. Tapi kalau sini sudah ada, masuk ke sini saja tidak apa-apa. Pilih sembarang. Ini kita kasih 300 saja supaya tidak terlalu besar. Maka yang bawah akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kita oke. Sini sudah ada. Gitu ya. Oke. Baru setelah itu, karena di laman pertama tadi itu ada permintaan BPP itu berupa script. Nah, ini di atas ini ada nih. Short. Ya. Ini kalau diklik, maka tampilan yang di bawah ini semua menjadi script. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini di copy saja. Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke sini. Ctrl V. Sudah jadi. Kemudian kita submit. Bismillah, mudah-mudahan jadi. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti ini, maka kita cek di postingan yang kita BPP-kan. Nah, seperti itu. Nanti kita refresh, apakah nanti muncul atau tidak. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan BPP. Apa itu BPP? BPP adalah artikel di dalam sebuah postingan. Tujuannya apa? Supaya tujuannya postingan itu menjadi lebih unik. Kalau postingannya unik, maka mesin pencari Google akan kaget-kaget sehingga dia akan datang. Kalau dia datang, berarti postingan kita akan naik grade. Tentu tidak langsung, secara bertahap. Tapi paling tidak kalau tadinya di halaman 2 urutan keempat misalnya, ya mungkin bisa di urutan pertama begitu dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ketika kita punya postingan sudah diinspeksi kemudian kita tambahkan BPP harus diinspeksi lagi? Harus ya. Jadi 2 kali. Supaya apa? Kan kalau misalkan tidak diinspeksi, maka mesin pencari hanya akan mencari
sudah pernah mencari. Makanya kenapa dia sudah mencari, buktinya apa? Buktinya dia ada di halaman 2 urutan keempat. Nah, ketika ini diinspeksi lagi, mesin pencari Google akan tadi terkaget-kaget, dia ngelihat, oh, kok ada yang lain. Nah, seperti itu. Harapannya dia akan naik meskipun masih di halaman 2, tetapi syukur-syukur dia naik lagi karena SEO-nya menjadi bagus, dia akan naik lagi di halaman pertama. Nah, ketika kita inspeksi, tentu kalau kita inspeksi ya kita inspeksinya di GSC. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi BPP ini sederhana sekali karena prinsipnya tadi membuat artikel di dalam sebuah postingan. Tentu artikel yang dimaksud adalah yang senice. Senice itu artinya, oh ini tentang umroh. Ya, kita bikin artikelnya dengan judul yang sama. Apakah harus ngambil judul yang di atas ini? Boleh tidak. Karena ini umroh misalnya, maka kalau BPP-nya kita isi dengan artikel hukum umroh misalnya, atau uh, apa rukun dan sunahnya umroh misalnya, tidak apa-apa, bebas saja. Yang penting ada istilahnya uh, kalimat umrohnya karena kita bicara umroh. Seperti itu Bapak Ibu, singkat saja, padat, dan hasilnya muncul pada halaman paling bawah di atas footer. Seperti itu. Itu ya, saya kira itu. Saya kiri. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. eh, apa namanya? Sebelum di apa namanya Pak Ari selesai, Ya, mungkin ada suara saya kedengaran ya? ya, dengaran. Ya, Mungkin kemarin. ada ini ya, apa namanya kesimpulan dari semua ini Pak ya. Jadi langkah-langkah tadi, poin pertama Oke, siapkan ini, poin jadi itu untuk kesimpulan terakhir sehingga nanti langkah-langkahnya sambil dipadukan untuk mendengarkan rekamannya nanti mungkin. siap, Nah, siap. jadi ini nanti kita bikinkan, kita jadikan sebagai apa namanya rekamannya nanti kita hentikan dulu untuk teman-teman nanti untuk latihan jadi nggak terlalu panjang. Habis ini nanti tinggal Ya, yang SEO ekstrimnya nanti kita bedakan rekamannya. Jadi disimpulkan saja Pak Eri ya. Yang pertama, ya. Jadi untuk bikin BPP, kita harus paham dulu apa itu BPP. Seperti tadi saya sebutkan, artikel dalam postingan. Kemudian yang perlu kita siapkan apa untuk membuat BPP ini? Yang pertama pasti postingan yang akan ditambahi BPP-nya, yang akan di BPP-kan. Kemudian kita buka yang kedua, admin panelnya 2 kali. Satu untuk BPP, satu untuk produk. Yang di produk ini hanya untuk memindah atau merubah dari postingan narasi menjadi skrip. Nah, postingan narasinya seperti tadi, artikelnya dibuatkan di ChatGPT. Jadi ada 4 halaman beranda, kemudian cari postingan yang mau di PPP, kemudian kopikan linknya ke PPP tadi. Yang kedua, buka admin panel 1 dan admin panel 2. Kemudian ChatGPT. Kata kuncinya itu saja untuk bisa kita membuat PPP. Yang kita buat berhasil apa tidak, kita lihat di paling bawah. Kalau dia sudah muncul, berarti clear bahwa PPP kita berhasil kita buat. Itu Ustadz, matur suwun. oke, terima kasih banyak Pak Eri ya. Mudah-mudahan dari kita
teman-teman semuanya itu bisa mengambil hibah ya dari BPP. BPP singkat, simple gitu ya teman-teman. Kalau sudah ada disiapkan semuanya dari artikelnya itu sudah dibikinkan sama Google ya, sama ChatGPT ya. Nah, jadi tinggal menempatkan, jadi itu fungsinya. Nah, yang terakhir Pak Heri coba dikembalikan sedikit ke panel Pak, ke panel Pak. Nah, coba ke bawah. Nah, ini terus ke bawah lagi, full. Nah, Terus ini, sudah full ya. Nah, inilah ya, yang namanya teman-teman ya, body per page ya, namanya BPP. Nah, BPP itu apa? Body per page. Artinya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan misalnya jadi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan ya. Misalnya postingan kita itu sudah naik ya, sudah muncul di halaman Google nomor 5 di halaman 5. Jadi Google halaman 5 berarti kurang lebih 50 ya, nomor 50 ke atas atau nomor 50-an. Nah, kita ingin supaya naik nanti ya, yang sudah tampil itu naik, maka kita pasang BPP gitu loh, supaya nanti lebih dinaikkan lagi gitu. Ada banyak trik, nanti ada BPP, ada banner, ada banner sudah pernah kita praktekkan, nah BPP ini dipraktekkan, nah insya Allah nanti yang terakhir itu adalah apa namanya, yang insya Allah lebih power Pak ya, lebih power yaitu apa namanya SEO ekstrim yang bagian Google Hidden ya atau konten hidden. Nah, itu perlu juga kita memahami secara tersendiri. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Jadi, sekali lagi, BPP itu tadi, kemudian yang Google Hidden, di mana Google Hidden? Nah, coba ditengok. Nah, ini. Nah, yang biasa kita kasih di sini itu SEO Denai. Nah, hari ini, mulai hari ini, teman-teman sekalian nanti bisa diisi sesuai nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rangga, insya Allah. Ya, jadi ini Pak Heri, insya Allah sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut ke season yang dua, teman-teman. Kalau ada di bagian BPP ini ya, Nah, saya lihat kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan. Nun besok ada rekamannya ada ya, sudah kita rekam. Kemudian Ryan mohon izin kalau boleh ditulis Pak Heri. Nah, saya tadi juga sebenarnya gitu Pak Heri ya. Jadi ya, langkah pertama apa, langkah kedua. Nah, nanti mungkin Pak Yayan bisa ditengok di apa namanya mitra berkah. Pak Heri nanti di apa namanya di mitra berkah di bagian artikel tolong di apa tulis. kalau tambahkan situ. Nah, jadi Oke, siap. semuanya nanti bisa lihat ya di Mitra Berkah. Ya, Mitra Berkah itu nanti ditulis sama Pak Heri bagian artikel ya, cara untuk apalah nanti Pak Heri bisa nyusun. Membuat PPP ya. Nah, cara membuat langkah-langkah yang harus disiapkan untuk membuat BPP. Gitu Pak ya, kurang lebihnya. Nanti dibikin Ya, sehingga nanti hasil dari terus ditulis juga apa namanya materi Zoom patuh di tanggal sekian. Sudah nanti menjadi apa namanya di Mitra Berkah itu biar juga nanti teman-teman ketika ingin mengulas lagi ditengok di situ secara tulisannya. Mungkin seperti itu Pak Eri ya nanti. oke, siap. Langkah-langkahnya menuju PPP. Oke. Beda heading satu dan 2 itu apa? Nah, Pak Eri bisa jawab apa bedanya heading satu dan heading 2 itu di apa namanya di artikel kan itu atau di ya di artikel di postingan Deskripsi. deskripsi. Itu kan ada heading satu, heading 2. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Mas Sofin. Jadi ada kepentingan di dalam deskripsi seperti ini tadi, ya. Nah, tadi ini duduk, misalnya ini tadi, barang lah ya. Ya, seperti ini. Nah, ketika kita sudah memasang atau memasterkan hasil deskripsi yang dimintakan di ChatGPT ke sini, maka bagian-bagian tertentu itu harus diatur, dikelola tulisannya.
terutama adalah besar kecilnya huruf. Kalau ini judul, maka judulnya dibikin ukuran heading 2. Kemudian yang lainnya harus di bawahnya. Nah, di bawahnya itu kalau di heading itu urutannya heading 1 paling besar, heading 2 di bawahnya, heading 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makin besar angka di belakangnya, makin kecil tulisannya. Saya kira gitu ya Ustaz. Oke, nah itu adalah jadi memang di ini ada aturannya ya. Ini di setiap apa artinya sudah diatur ya oleh yang membuat ini. Nah untuk judul itu diperintahkan untuk H2 ya atau heading 2. Di bawah-bawahnya nanti bisa heading 3, heading 4, heading 5 sampai heading 6 itu diatur saja gitu. Tapi yang pertama adalah heading. Kenapa heading 2? Karena heading satunya itu sudah ada di tempat yang nanti mudah-mudahan di-spill oleh Pak Rangganya nanti insya Allah ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi intinya di bagian judul di artikel ini, di deskripsi ini itu diperintahkan untuk dipasang heading heading 1. Afan, heading berapa? Heading 2. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Pak Heri ya dan Pak Yayan serta teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita lanjut ke session yang kedua. Pak Rangga sudah siap ya? Ini saya berarti Ah, out. ya, Pak Heri insya Allah sudah selesai. Makasih banyak Pak Heri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kebaikan kita bersama. Eh, insya Allah nanti selanjutnya nanti kita bahas yang lain lagi. Oke, makasih banyak. Pak Rangga sudah siap ya? Ya, Bismillah. Assalamualaikum. Oke, Mohon silakan. maaf, saya baru Salam. Hmm, tadi masih ada Zoom sama travel, jadi mohon maaf. ya. Pak Heri, Masya Allah, keren ilmunya Pak Heri. Saya jadi belajar lagi Pak Heri ini. Ini keluarnya Kalau gimana Zoom, ini? kenapa? Keluarnya gimana ini? Ada Di stop, Pak. apa? Stop sharing aja, stop screen aja Pak. Oh, ini stop sharing ya. Oke, saya apa namanya? Saya stop dulu yang untuk BPP ya. Jadi supaya saya pisahkan rekamannya nanti, insya Allah ya.